tanggung jawab pengangkutan barang dan penumpang. Menurut pasal 466 KUHD mengatakan pengangkutan adalah suatu orang atau suatu individu yang melakukan perjanjian berupa perjanjian charter waktu, perjanjian charter perjalanan dan perjanjian lainnya untuk mengikatkan suatu pengangkutan di laut yang seluruhnya atau sebagiannya. Baru selanjutnya prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama prinsip Prastotium ideality. Maksudnya di sini yaitu mengangkut di sini untuk mengganti rugi jika barang hilang atau rusak. Namun apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka tugasnya itu ganti rugi itu dihapuskan. Yang kedua, prospitium of non-liability, yaitu mengangkut tidak terorganisasi untuk melakukan ganti rugi. Namun jika penumpang dapat membuktikan, maka pengangkut harus melakukan ganti rugi. Selanjutnya absolute liability. Di sini maksudnya yaitu tentang pengangkut harus melakukan ganti rugi walaupun dia tidak bersalah ataupun bersalah. Selanjutnya perjanjian pengangkutan laut. Perjanjian pengangkutan laut ini di sini diatur dalam pasal 530 KUHD yang mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan penumpang dilakukan menggunakan karcis, sedangkan perjanjian pengangkutan barang menggunakan dokumen-dokumen. Baru syarat-syarat terjadi perjanjian yang pertama, kedua belah pihak setuju atau sepakat untuk melakukan perjanjian. Ini tertulis dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya syarat perjanjian yang kedua itu cara melakukan perjanjian itu ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini contohnya seperti dari pengangkutannya secara langsung dia pergi ke pelabuhan untuk berjumpa dengan penumpangnya. Sedangkan secara tidak langsung itu dia melalui iklan. Baru selanjutnya bab 6 yaitu membahas tentang perusahaan penunjang dalam bidang pelayaran. Ini tertulis dalam pasal 320 KUHD yang membahas tentang perusahaan merupakan orang yang mengendarai kapal atau orang yang menyuruh untuk membawa kapal tersebut, dalam kurung yaitu nahkoda. Selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan sebagai penunjang pelayaran. Yang pertama yaitu dalam negeri. Yang dalam negeri itu ada pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran Nusantara adalah kapal-kapal yang memiliki bendera Indonesia. Baru pelayaran lokal yaitu pelayaran yang untuk menunjang pelayaran Nusantara. Selanjutnya pelayaran terakhir yaitu pelayaran yang menggunakan kapal perahu yang memiliki motor untuk menunjang pelayaran lokal. Selanjutnya pelayaran pedalaman sungai atau terusan. Biasanya ini diatur oleh Dirjen Perhubungan Laut. Selanjutnya yaitu luar negeri, yaitu ada dari samudra. Kalau yang awalnya itu dia samudra itu cuma 3000 mil. Yang kedua itu samudranya itu dia semua samudra. Baru selanjutnya ada pelayaran khusus. Pelayaran khusus itu untuk mengangkut barang pertambangan. Selanjutnya yaitu bab 7 yaitu tentang penanganan bahaya laut. Dan di sini membahas tentang pendudukan pada pasal tentang pendudukan laut. Pendudukan di sini membahas tentang tabrakan yang terjadi antara kedua belah badan kapal. Selanjutnya pendudukan sendiri ada langkah-langkahnya jika terjadi pendudukan.
disebutkan